Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat, Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat, Inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat, Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat, La tahzan, innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah nggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj. Ujian bukanlah kerugian, tetapi modal untuk dia dapetin keuntungan yang lebih besar. Gimana caranya? Caranya kata Allah, wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Gak akan disebut sabar kalau dia belum ngalamin musibah, ujian. Di dalam musibah dan ujian, lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tabah, sabar, gak ngeluh, gak berputus asa. Maka di balik musibah itu ada busyra, ada berita gembira, ada keuntungan, ada kebaikan besar yang jauh lebih besar dan lebih berharga daripada kerugian terhadap ujian yang dia alami. Ainallah, di mana Allah? Ini kalimat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Ketika kita bisa mengatakan ainallah, di mana Allah, sehingga kita selamat dari suatu perkara yang Allah benci, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kita benci. Siapa yang menyelamatkan diri dari perkara yang Allah benci,
maka Allah akan menyelamatkan dia dari hal yang dia benci di dunia dan di akhirat. Allah tidak suka kepada orang yang berdusta. Kita selamat dari kebohongan, dari kedustaan. Kita selamat dari kezaliman. Kita menyelamatkan diri dari maksiat. Kita menyelamatkan diri dari dosa. Setiap kali kita menyelamatkan diri dari perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, maka Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari perkara yang kita tidak suka dan yang kita benci, dunia dan akhirat. Kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalahin orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Anggap aja itu untuk membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Kali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita? Sungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dari orang-orang yang penyayang. Sehingga kita punya semangat yang besar untuk selalu memiliki sifat penyayang. Jangan pernah berpikir bahwa kasih sayang kita kepada orang lain yang tidak dibalas, maka kasih sayang itu menjadi sia-sia dan fana. Jadi jangan pernah menyesal kalau kita udah terlanjur beramal soleh, terus tidak berbalas dalam bentuk terima kasih, ataupun mungkin penghargaan, ataupun apapun. Jangan pernah menyesal, termasuk kasih sayang kita. Usaha kita untuk membahagiakan orang lain, mulai dari keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, atau menantu kita, atau saudara ipar kita, atau tetangga kita, siapapun yang kita coba bahagiakan hatinya, kita coba bantu dia. Setelah kita bantu dia, kita tidak mendapatkan balasan apapun dari dia, maka itu tidak masalah. Kenapa? Ada balasan yang jauh lebih baik yang akan memberikannya kepada kita, yaitu balasan dari Allah SWT. Ketika Allah kasih kita nikmat, kita bilang sebetulnya saya nggak pantas, tapi Allah Maha Baik. Ketika Allah kasih kita hidayah, sebetulnya bukan saya udah sadar, Allah menyadarkan saya. Ketika kita dapat ujian, baru kita salahkan diri kita. Dan ini kaidahnya tidak berlaku untuk orang lain ya. Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk teman kalian. Lo banyak dosa tuh, kok gitu sih? Ya kan kata Allah juga dalam diskusi gini. Enggak, ini enggak berlaku untuk orang lain, berlaku untuk diri kita. Untuk orang lain selalu berlaku husnuzon, jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Kalau dia dapat nikmat, Masya Allah, Allah sayang kepada dia sehingga diberkahi rezekinya. Kalau dia dapat ujian, Masya Allah, Allah pengen menggugurkan dosa dia, pengen mengangkat derajat dia. Kalau ke kita dapat nikmat, saya sebetulnya nggak pantas, tapi Allah baik banget sama saya. Kalau kita dapat ujian, emang saya layak diginiin sama Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saya, angkat musibah saya. Terus mana ada peluang buat kita menjelek-jelekan orang lain? Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita.
seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik, hambaku langsung dipeluk sama Allah.